Selama ini, kita mengenal beras sebagai makanan pokok utama di Indonesia. Tapi, tahukah kamu kalau ada sumber karbohidrat lain yang lebih unggul dari segi gizi, lebih tahan cuaca ekstrim, dan bisa jadi masa depan pangan kita? Kenalin, sorghum, tanaman kaya manfaat yang mulai dilirik dunia sebagai pengganti beras. Dengan kandungan serat lebih tinggi, protein lebih banyak, dan lebih ramah bagi penderita diabetes, sorghum bukan sekedar alternatif, tapi solusi nyata untuk masa depan. Yuk, kita kupas tuntas bagaimana sorghum bisa menjadi penyelamat krisis pangan sekaligus pilihan sehat buat kita semua. Halo semua, saya mahasiswa program studi gizi 2023 dari Universitas Negeri Medan. Siap menambah pengetahuan kamu lebih dalam? Bersama saya dan teman-teman saya lainnya, saksikan selengkapnya hanya di video ini. Cuma yang tinggi sana, Cok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Negeri Medan, Prodi Gizi Angkatan 2023 kelas D. Di sini adanya video ini kami ingin memenuhi mata kuliah dari kewarganegaraan. Di sini kami akan menunjukkan proses dari penanaman, pertumbuhan, dan perawatan dari tanaman sorghum. Untuk videonya kita bisa saksikan langsung, kita wawancarai mahasiswa yang meneliti tanaman sorghum. Saksikan video. Di sini saya mau nanya nih, Bang. Kapan waktu tanam sorghum yang paling pas di daerah penelitian yang Abang lakukan? Oke, jadi untuk waktu penanaman sorghum ini dia bebas kapan aja, mau waktu kemarau atau musim penghujan. Namun lebih direkomendasikan kalau dia ditanam pada saat kemarau agar menghindari dari curah hujan yang tinggi, kebanjiran atau semacamnya gitu. Jadi lebih rekomendasi kalau ditanam pada saat kemarau. Baiklah, kalau misalnya tanah itu apa yang cocok buat tanaman sorghum biar dia subur? Nah, kalau untuk tanaman sorghum ini sebenarnya hampir seluruh tanah itu cocok ditanam karena tanaman sorghum ini merupakan tanaman yang cocok di segala jenis tanah, kecuali ada satu tanah namanya tanah potsolik merah kuning. Nah, itu sorghum nggak bisa karena di situ dia tanahnya tingkat kemasamannya tinggi. Jadi untuk tanah bisa di segala tanah kecuali tanah yang saya sebutkan tadi. Tadi kan sebelumnya Abang jelaskan bahwa saya sebelum ditanam disiapkan dulu lahannya. Nah, bagaimana cara Abang menyiapkan lahan sebelum menanam sorghum? Nah, untuk persiapan lahannya itu yang pertama kan ini lahannya masih semak kemarin tuh kan diracun dulu pakai herbisida, kemudian dibabat, baru dibuat petakan-petakan lahannya seperti yang bisa kalian lihat ini. Diukur, ukuran lahan saya itu kebetulan 25 kali 11 meter. Untuk ukuran petakan-petakannya ini 250 kali 120 cm. Itu untuk pembuatan lahannya. Setelah tadi udah melakukan penanaman, selanjutnya saya ingin bertanya kepada Abang, apakah Abang pakai pupuk? Kalau iya, jenis dan takarannya itu gimana, Bang? Nah, untuk pemupukan saya pakai pupuk kandang sapi. Nah, untuk takaran itu berbeda 3 dosis. Yang pertama itu 1 kg, 2 kg, dan 3 kg. Dan ada juga yang tidak pakai pupuk atau tanpa perlakuan. Nah, kalau misalkan bisa kalian lihat di pelang-pelang ini kan ada tulisannya K1, K2, K3. Nah, itu merupakan dosis yang saya pakai. Oh begitu. Lalu bagaimana caranya Abang untuk mengatasi gulma dan hama yang sering menyerang tanaman sorghum? Nah, kalau untuk gulma sendiri saya buat dengan cara diambil aja secara manual pakai tangan, dibasmi pakai tangan. Untuk hamanya saya pakai pestisida namanya itu neem oil, itu dari biji buah nimba. Nah, itu disemprotkan kurang lebih kalau saya sendiri 2 kali penyemprotan, itu di minggu ketiga dan minggu ke-6. Nah, penyemprotan itu juga kita lihat serangannya. Kalau misalkan dia di atas 50%, itu baru dilakukan penyemprotan. Kalau enggak, itu nggak perlu dilakukan penyemprotan gitu.
Selanjutnya, berapa lama waktu yang biasanya dibutuhkan dari tanam sampai panen sorghum? Nah, kalau dari tanam sampai panen tuh kira-kira 100 sampai 115 hari. Itu kalau misalkan kita rangkum kurang lebih 3 bulan 2 minggu gitu, 3 bulan 2 mingguan gitu udah bisa panen lah sorghum ini. Terima kasih Bang. Ya. Selanjutnya saya ingin bertanya tentang pertumbuhan. Bagaimana sih cara ciri-ciri tanaman sorghum yang sehat menurut Abang? Nah, kalau untuk ciri-ciri tanaman sorghum yang sehat itu bisa dilihat ini videonya. Kalau misalkan daunnya ini berwarna hijau pekat, nah itu dia menandakan tanamannya itu sehat gitu. Kalau pertumbuhan tinggi, kemudian diameter batangnya lumayan, nah itu menunjukkan bahwasannya tanaman itu sehat gitu. Nah, kalau yang seperti ini nggak sehat nih tanamannya, karena dia pertumbuhannya kalau istilah katanya kuntet gitu. Nah, jadi dia kecil pertumbuhannya dan bijinya juga cuma segini gitu. Nah, ini salah satu contoh tanaman yang kurang sehat di lahan saya ini. Seperti itu. Selanjutnya, apakah sorghum butuh banyak air dan bagaimana cara Abang mengatur perairannya? Untuk sorghum ini dia merupakan jenis tanaman C4. Nah, tanaman C4 itu tanaman yang tidak memerlukan banyak air. Nah, itu juga termasuk pada sorghum ini. Jadi sorghum tidak memerlukan banyak air. Nah, memerlukan banyak air itu ya cukup seadanya aja gitu. Untuk penyiraman juga saya lakukan 2 kali sehari, pagi dan sore, itu pun tidak setiap minggu gitu, karena sejatinya sorghum nggak butuh banyak air, dia suka kemarau gitu. Dan apakah Abang sering ganti tanaman di lahan atau tetap pakai lahan yang sama tiap musim? Nah, kalau saya ini kan baru pertama kali penelitian ya, jadi ini percobaan pertama di lapangan. Jadi tanaman sorghum inilah tanaman pertama yang saya tanam di lapangan gitu, di lahan. Nah Bang, selanjutnya nih saya ingin bertanya kalau perawatan penting dari awal tanam sampai panen sorghumnya itu gimana? Kalau untuk perawatan yang paling penting itu kita kendalikan aja gulmanya. Pertumbuhan gulmanya itu kalau bisa dicabut setiap minggu agar gulmanya ini tidak menjadi tanaman pesaing bagi tanaman utama. Jadi dia tidak menurunkan kualitas tanaman utamanya gitu. Jadi untuk perawatan yang paling penting itu adalah dengan kita mengendalikan gulma. Nah, sorghum itu perlu disemai dulu atau bisa langsung tanam di lahannya? Nah, kalau untuk sorghum sebenarnya lebih disarankan langsung ditanam aja ke lahan, kayak seperti yang dicontohkan tadi itu langsung ditanam. Satu lubang tanam itu kira-kira 2 atau 3 biji gitu. Itu lebih sering dilakukan daripada disemai dulu gitu. Nah, sorghum ini sendiri itu perlu di penjarangan atau pemangkasan biar tumbuhnya itu lebih bagus atau gimana gitu? Nah, kalau untuk sorghum ini penjarangannya itu misalkan nanti ketika udah tumbuh tanamannya dalam satu lubang tadi kan kita buat 3 biji kan. Nah, kalau misalkan 3-3 tumbuh, nah kita pilih cuma 1 aja yang tumbuh. Jadi 2-nya itu kita pangkas gitu. Nah, itu proses penjarangan itu seperti itu. Jadi biar pertumbuhannya itu memaksimalkan 1 tanaman aja. Jadi nggak 3 tanaman yang tumbuh. Di sini kan saya lihat ini ada yang sebagian memakai seperti ini, ada yang lahannya tidak memakai. Itu maksudnya gimana? Atau ada pembedaan dari pertumbuhannya? Ini merupakan perlakuan penelitian saya. Nah, ini namanya adalah jerami padi. Nah, ini saya jadikan mulsa. Nah, mulsa ini berfungsi sebagai mengendalikan gulma. Nah, mengendalikan gulma membuat tanah itu lebih lembab gitu dan menjadi penambah unsur hara ketika dia nanti busuk atau pelapukan, dia jadi penambah unsur hara gitu. Jadi perlakuan penelitian saya sebenarnya ini mulsa jerami. Berarti tidak harus pakai itu. Tidak harus, ya. Perawatan sorghum ini beda-beda nggak sih? Ya, tergantung atas varietasnya atau gimana? Nah, untuk perawatannya semua varietas itu sama sebenarnya. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, gulma, hama, dan itu 2. Itu 2 aja perawatan dari sorghum. Baik Bang, terima kasih ya, pertanyaan-pertanyaan dari kami sudah terjawab semuanya. Ya, sama-sama. Sekian wawancara kami terkait penanaman, perawatan, dan pertumbuhan dari tanaman sorghum. Hari
harga bibit padi dan sorghum cukup bervariasi, tergantung jenis, kualitas, dan sumber pembeliannya. Untuk bibit padi, harga umumnya berada di kisaran 7.500 hingga 30.000 per kilogram. Bibit dari produsen resmi atau kelompok tani biasanya lebih terjangkau, sementara bibit unggul yang dijual secara online atau bersertifikat bisa memiliki harga lebih tinggi. Sementara itu, harga bibit sorghum juga tidak jauh berbeda. Di pasaran, bibit sorghum tersedia dengan harga antara 7.500 sampai 21.000 per kilogram, tergantung varietas dan mutu benihnya. Perlu diketahui, bibit yang digunakan untuk penanaman berbeda dengan biji konsumsi biasa. Bibit diproduksi dan diseleksi secara khusus agar memiliki daya tumbuh yang tinggi dan menghasilkan panen yang optimal. Dengan memilih bibit yang berkualitas, petani dapat meningkatkan peluang keberhasilan tanam dan hasil panen yang lebih baik. Jadi sebelum memulai budidaya, penting untuk mengetahui jenis bibit yang dibutuhkan dan menyesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi lahan. Oke, setelah kita mengetahui proses penanaman, pertumbuhan, hingga harga bibit sorghum, sekarang kita bahas yang gak kalah penting nih, yaitu kandungan gizi dari sorghum. Di sini kita akan melihat apakah sorghum itu layak sebagai alternatif sumber pangan utama dibandingkan dengan beras jika dilihat dari kandungan gizinya. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita lihat kandungan gizi dari beras dan juga sorghum. Nah, kalau buat itu, berdasarkan data komposisi pangan Indonesia, per 100 gram sorghum memiliki energi sebesar 329 kilokalori, karbohidrat sebanyak 72,09 gram, protein sebesar 10,62 gram, lemak sebanyak 3,46 gram. Selain itu, sorghum juga memiliki serat pangan, di mana serat pangan itu sebanyak 6,7 gram, zat besi sebanyak 3,36 gram, dan vitamin B1 sebanyak 0,332 gram. Dan yang bikin spesial dari sorghum itu memiliki magnesium dan antioksidan alami, di mana zat ini membantu untuk menjaga metabolisme tubuh dan melawan radikal bebas yang ada di lingkungan kita. Maka dari itu, selain nutrisi, sorghum ini bermanfaat untuk kesehatan jangka panjang. Baik, di sini saya akan menjelaskan kandungan zat gizi dari beras. Beras putih yang sering kita konsumsi sehari-hari memiliki kandungan zat gizi per 100 gram dengan energi 376 kilokalori, karbohidrat 78 gram, protein 7,5 gram, lemak 3,8 gram, serat pangan 5,9 gram, dan zat besi ada 0,8 mg, dan vitamin B1 ada 0,20 gram. Ini diambil dari data tabel komposisi pangan tahun 2017. Terima kasih. Oke, dari perbandingan tersebut, kalau kita bandingin, dapat diketahui bahwasannya itu sorghum memiliki kandungan gizi yang lebih unggul dibandingkan dengan beras putih tadi, di mana proteinnya itu 42% lebih tinggi dibandingkan dengan beras putih, di mana protein ini penting untuk pertumbuhan dan juga perbaikan sel ataupun jaringan tubuh. Selanjutnya ada serat. Seratnya ini ialah 14% lebih tinggi dibandingkan dengan beras putih yang fungsinya untuk membantu dalam proses pencernaan. Kemudian ada vitamin B1 itu 66% lebih tinggi yang membantu dalam metabolisme energi. Nah, yang paling menariknya lagi itu adalah zat besinya. Zat besinya 4 kali lipat lebih banyak dibandingkan beras putih. Nah, ini penting banget untuk pencegahan anemia. Sorghum adalah sejenis tanaman biji-bijian dengan nama ilmiah Sorghum bicolor yang termasuk dalam keluarga rumput-rumputan. Tanaman ini mirip dengan jagung dan gandum, serta dikenal sebagai salah satu sumber pangan penting di berbagai negara, terutama di daerah kering atau semi kering. Adapun ciri-ciri sorghum seperti memiliki batang yang tegak dan kuat, mirip seperti tebu. Bijinya kecil, bulat, dan memiliki warna yang bervariasi seperti putih, merah, coklat, hingga ungu tua. Tanaman ini tahan terhadap kekeringan, sehingga cocok ditanam di lahan yang kering. Tanaman ini juga dapat dipanen 3-4 bulan setelah ditanam, tergantung dari varietasnya. Fun fact-nya, sorghum merupakan makanan pokok di beberapa wilayah Afrika dan Asia Selatan. Di Indonesia sendiri, sorghum mulai dikembangkan sebagai alternatif pengganti beras dan gandum karena memiliki iklim yang mendukung. Manfaat sorghum. Sorghum memiliki beberapa manfaat yang sangat baik untuk kesehatan manusia. Manfaat yang pertama dari sorghum adalah sebagai sumber serat yang baik untuk pencernaan.
Sorghum memiliki serat yang tinggi dan dapat membantu menjaga kesehatan pencernaan kita, dan serat yang terkandung di dalam sorghum dapat membantu proses pencernaan, mencegah sembelit, dan juga dapat mengurangi resiko terkena kanker usus. Manfaat kedua dari sorghum adalah sebagai sumber antioksidan yang tinggi. Sorghum mengandung senyawa antioksidan seperti tanin dan fenolik yang dapat membantu melawan radikal bebas dalam tubuh yang merusak sel-sel tubuh kita dan menyebabkan berbagai penyakit. Manfaat ketiga dari sorghum adalah sebagai sumber karbohidrat kompleks yang baik. Karbohidrat kompleks dapat memberikan energi yang lebih stabil untuk tubuh kita dan membantu menjaga kadar gula darah dalam batas yang sehat. Sorghum juga mengandung sedikit lemak dan kalori, sehingga baik untuk mereka yang ingin menjaga berat badannya. Dan manfaat yang keempat dari sorghum adalah bagi alternatif biji-bijian yang bebas gluten. Sorghum tidak mengandung gluten sehingga cocok untuk mereka yang memiliki intoleransi gluten atau penyakit celiac. Manfaat terakhir dari sorghum adalah sebagai sumber nutrisi yang lengkap. Sorghum mengandung berbagai nutrisi yang penting seperti protein, vitamin, dan mineral seperti zat besi dan fosfor yang dapat membantu menjaga kesehatan tubuh kita. Sorghum menjadi salah satu jawaban penting dalam menghadapi tantangan ketahanan pangan di masa depan. Tanaman ini menawarkan banyak keunggulan baik dari sisi ketahanan iklim, gizi, maupun ekonomi. Yang pertama, sorghum tahan akan kekeringan. Sorghum mampu tumbuh dengan curah hujan yang sangat minim. Ketahanannya terhadap iklim ekstrim menjadikannya pilihan ideal di tengah perubahan iklim global. Yang kedua, cocok untuk lahan marginal. Sorghum tidak memerlukan tanah yang subur atau pupuk dalam jumlah besar. Bahkan lahan kering dan kurang produktif pun bisa dimanfaatkan untuk menanamnya. Yang ketiga, cepat panen. Dengan masa tanam hanya sekitar 3-4 bulan, sorghum dapat dipanen lebih cepat dibandingkan banyak tanaman pangan lain. Hal ini tentu menguntungkan bagi petani. Yang keempat, hemat air. Sorghum hanya membutuhkan sedikit air untuk tumbuh. Ini menjadikannya tanaman yang ramah lingkungan dan sangat relevan di tengah ancaman krisis air. Yang kelima, rendah gula dan kaya gizi. Selain mengandung protein dan serat yang tinggi, sorghum juga rendah gula. Kandungan ini membuatnya cocok dikonsumsi oleh semua kalangan, termasuk penderita diabetes. Yang keenam, serbaguna dalam segi pangan, pakan, dan energi. Biji sorghum dapat diolah menjadi berbagai makanan seperti nasi, roti, bubur, dan camilan. Daun dan batangnya bisa dimanfaatkan sebagai pakan ternak, sementara patinya berpotensi diubah menjadi bioetanol sebagai energi alternatif. Dan yang ketujuh, berpotensi tinggi untuk industri lokal. Sorghum dapat menjadi bahan baku berbagai produk industri, mulai dari makanan dan minuman hingga energi. Ini membuka peluang besar bagi UMKM dan pengembangan ekonomi berbasis pertanian. Sorghum dapat dijadikan sebagai inovasi makanan yang lebih sehat dan alami, dengan mengolahnya menjadi beberapa olahan seperti yang pertama, nasi sorghum. Nasi ini dapat dijadikan pengganti nasi putih yang memiliki tekstur yang lebih kenyal dan gurih. Yang kedua, tepung sorghum. Tepung ini dapat dijadikan bahan untuk roti, kue, mie, dan pancake yang lebih rendah gluten. Yang ketiga, sorghum popcorn. Dengan memanaskan biji sorghum hingga meletup seperti pembuatan popcorn pada umumnya. Dan yang keempat, sereal atau bubur sorghum. Makanan ini dapat dijadikan menu sarapan yang tinggi serat. Dan yang terakhir, minuman fermentasi sorghum seperti kombucha lokal atau probiotik alami. Potensi ekonomi untuk petani lokal. Sorghum bukan hanya bermanfaat untuk kesehatan dan ketahanan pangan, tapi juga punya potensi besar sebagai sumber penghasilan bagi petani lokal. Sebagai tanaman yang tahan terhadap kekeringan, sorghum bisa tumbuh di lahan-lahan marginal atau kering yang selama ini kurang produktif. Artinya, petani yang lahannya kurang subur tetap bisa mendapatkan hasil panen yang menguntungkan. Selain itu, siklus tanaman sorghum relatif singkat, sekitar 3 hingga 4 bulan, sehingga bisa ditanam lebih dari sekali dalam setahun. Hal ini tentu membuka peluang panen berkali-kali dan meningkatkan pendapatan petani. Bahkan beberapa daerah di Indonesia seperti NTT,
NTB, dan Jawa Timur sudah mulai mengembangkan sorghum secara lebih serius sebagai bagian dari program diversifikasi pangan dan peningkatan ekonomi masyarakat. Jadi, dengan pengelolaan yang baik dan dukungan dari pemerintah maupun swasta, sorghum berpotensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan bagi petani lokal. Halo teman-teman, nah dari video sebelumnya kita tahu kalau sorghum itu bukan hanya biji-bijian biasa atau makanan yang diolah menjadi pengganti nasi saja. Tapi sorghum bisa diolah menjadi suatu produk, yaitu produk flakes atau sereal sorghum. Untuk video penjelasannya, simak video ini ya. Pretty little babe with a smile so sweet. When you look at me, my heart skips a beat. Your gentle eyes shining like the stars. Every moment with you feels like it's ours. Pretty little baby, don't you see? You're the only one that's meant for me. Hold me close, never let me go. In your arms I feel the love grow. Pretty little baby, you light up my days. With every word you speak, you set my heart ablaze. Your laughter's like music, your touch is so kind. You're the best thing I've ever found in this life of mine. Oh, pretty little baby, you're all I need. In your love I found my sweetest peace. No matter where we go, I'll always be true. Pretty little baby, I'll always love you. Pretty little baby, don't you see? You're the only one that's meant for me. Hold me close, never let me go. In your arms I feel. Pretty little baby with a smile so sweet. Selanjutnya kita masuk ke dalam proses penyeduhan. Yang pertama kita siapkan air. Selanjutnya kita masukkan sorghumnya. Disesuaikan dengan seberapa banyak airnya yang telah dididihkan. Nah, rasanya ini seperti bubur atau oat, dan teman-teman juga bisa menambahkan buah untuk menambah rasa manisnya dan bisa sesuaikan dengan selera masing-masing. Untuk penyajiannya bisa sesuaikan dengan selera. Di sini saya akan menambahkan yogurt. Teman-teman juga bisa menambahkan buah atau bumbu kari, bumbu halus seperti lainnya kari, soto, rawon seperti itu. Kita aduk-aduk sampai merata. Nah, setelah melihat proses pembuatan flakes sebelumnya, teman-teman jika ada yang punya sorghum di rumah bisa dimanfaatkan menjadi produk sehat seperti flakes ataupun bisa dibuat menjadi jus atau olahan lainnya seperti tepung. Lebih sehat dari beras, lebih kuat hadapi iklim. Sorghum adalah masa depan kita. Yuk bantu sebarkan info penting ini ke keluarga kamu, teman-teman kamu, dan orang sekitarmu. Saya dan teman-teman saya lainnya pamit undur diri. Sampai jumpa di lain hari. Terima kasih. Salam sehat. So kiss me.